Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Sehat semua kan? Iya dong pastinya. Oh iya, perkenalkan, nama Miss adalah Miss Dia. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Jadi, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, sekarang Miss Dia mau mulai dulu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 macam wujud benda. Siapa yang udah pernah belajar sebelumnya? Belum ya? Oke, di sini Miss Dia mau kenalin dulu. Pertama, kita itu ada 3 wujud benda. Pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Siapa yang udah tahu apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas? Oh iya, belum ya? Jadi, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jadi dia tidak akan berubah. Meskipun dimanapun mau Miss Dia pindahin kemana-mana nih, dia nggak akan berubah. Lalu ada benda cair. Benda cair itu benda yang memiliki volume tetap, tapi bentuknya bisa berubah-ubah. Oke? Yang terakhir ada benda gas. Benda gas itu benda yang tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap, tapi dia itu bisa menyesuaikan di mana dia berada. Oke, sekarang Miss Dia mau kasih contoh aja langsung ya. Tadi ada benda padat. Siapa yang masih ingat tadi benda padat itu apa? Benda padat adalah benda yang bentuk dan volumenya itu tetap. Jadi dia nggak akan berubah. Di sini Miss Dia punya boneka, oke? Boneka apa nih? Boneka gurita. Bisa Miss Dia bolak-balik. Nah, oke. Miss Dia pegang di tangan kanan. Lalu mau Miss Dia pindah ke tangan kiri. Apakah berubah bentuknya? Tentu tidak, karena ini adalah benda padat. Mau Miss Dia giniin juga gak akan berubah, oke? Jadi salah satunya adalah boneka. Lanjut lagi ada peci. Peci ini biasa dipakai sama anak laki-laki kan? Oke. Peci kalau dipakai sama anak laki-laki bentuknya begini. Terus kira-kira nanti kalau Miss Dia pakai berubah nggak ya? Oh, enggak. Jadi peci juga termasuk dari benda padat. Oke. Lanjut ada, oh ini dia. Kita sering lihat buku. Buku pelajaran, buku komik, ini adalah salah satu dari contoh benda padat. Miss Dia buka-buka, Miss Dia pindahin. Sekarang Miss Dia mau lanjut ke benda cair. Benda cair yang pertama, Miss Dia punya air kopi. Lihat, bentuknya mirip botol ya, botol yang dia isi. Terus Miss Dia buka, bentuknya botol. Mau Miss Dia tuang, tuh. Kira-kira bentuknya berubah nggak ya? Tentu aja berubah, karena salah satu dari sifat benda cair itu bentuknya akan berubah, tetapi volumenya tidak akan berkurang. Oke? Miss Dia tuang lagi. Oke, bisa ya? Lanjut. Terus Miss Dia juga punya air minum. Air minum ini bentuknya gelas, tapi nanti kalau Miss Dia tuang di dalam tumbler, kira-kira bentuknya berubah nggak ya? Pasti berubah, dan bentuknya akan mengikuti wadahnya. Mau Miss Dia tuang ke botol minum yang tinggi, mau Miss Dia tuang ke botol minum yang pendek, bentuknya akan berubah. Tapi volumenya, isinya itu tidak akan berubah, tetap akan segitu. Oke? Nih lanjut, itu ada contohnya lagi, ada yang kayak putih. Ada kecap. Kalian pernah lihat kecap di rumah? Kecap kan tadinya di tempat, terus kita tuang nih sama ibu kalian ke botol. Kira-kira kecapnya berubah nggak ya? Tentu aja berubah. Dia jadi bentuknya botol, tapi untuk isinya tidak akan berubah. Yang terakhir ada benda gas. Benda gas itu benda yang biasanya dia tidak terlihat, nggak terlihat, tidak tercium. Jadi kita nggak bisa nyentuh, nggak bisa megang. Oke, contohnya ada asap, ada oksigen yang kita hirup setiap hari.
lalu ada angin yang ada di dalam balon, itu tidak bisa kita lihat kan. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai ringkasannya, benda padat itu biasanya bisa kita pegang dan bentuknya tidak akan berubah. Ya, contohnya ada boneka, pulpen, spidol, papan tulis, buku. Terus kalau benda cair, dia ada, dia terlihat, tapi biasanya juga nggak bisa kita pegang karena sulit. Oke, yang terakhir ada benda gas. Benda gas itu tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita cium, tidak bisa kita pegang. Oke, terus di sini Miss Dia kira-kira ada soal nih, ya. Soalnya ini ada benda tentang 3 wujud benda, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Di benda padat itu ada gambar kayu, air jeruk, bata, sayur, dan batu. Kira-kira yang termasuk benda padat yang mana ya? Benda padat itu yang kira-kira bisa kita pegang, keras, dan bentuknya tidak akan berubah. Di sini ada kayu, air jeruk, Miss Dia kerasa bukan deh. Oh iya, ini ada batu bata. Batu bata kalau Miss Dia lewat, dia tidak akan berubah. Lalu ada sayur. Kalau sayur nggak juga. Yang terakhir ada batu. Oke. Terus lanjut ada benda cair. Benda cair di sini ada air jeruk, gas, sayur, batu, dan saus. Pertama ada air jeruk. Air jeruk kalau ditaruh di gelas bentuknya akan gelas. Tapi kalau Miss Dia taruh di botol bentuknya akan jadi botol. Ada gas, tidak. Sayur, oh iya. Sayur juga termasuk ya. Sayur itu termasuk benda cair. Kalau Miss Dia taruh di mangkok bentuknya akan seperti mangkok. Tapi kalau Miss Dia taruh di rantang bentuknya akan seperti rantang. Lalu ada saus. Saus, kecap yang tadi Miss Dia bilang. Yang terakhir ada benda gas. Benda gasnya, oh iya, ini ada balon gas. Tuh. Lalu ada gas yang biasa ibu kalian masak. Kayu, bukan, bata. Oh iya, tabung gas lagi yang besar. Oke, jadi Ananda Solih-Solihah sudah paham ya? Lain kali kita akan tambah lagi materinya ke benda-benda yang lain dan perubahan dari benda padat, cair, dan gas. Sekian dari Miss Dia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.